Finalisir ya. Terus kedua yayasan, ketua bidang dan Korwil ya, serta anggota sareng sami sampun ya. Karena ke pertama kita sampaikan dumun rincian acara ring hari puniki. Karena ke pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua nanti adalah arahan dari ketua yayasan Pak Made Swasibujo. Nomor 3 wonten sepatah kata dari ketua bidang spiritual Jermanku Belanda sekaligus koordinator tim 5. Selanjutnya adalah nanti wonten masukan-masukan dari ketua bidang yang lain serta Korwil serta anggota. Nanti kita bahas. Selanjutnya adalah laporan keuangan dari bendahara. Jadi seorang Gusti. Nomor 6 penutup. Ya, sementon sampun katur wedang minum teh terus sambil kita rapat ya. Hingga kita lanjut. Jadi dia mengucapkan juga selamat datang pada saudara-saudara kita yang baru yang sudah boleh baru mendengarkan informasi dulu. Nanti kalau memang berniat untuk gabung dengan Yayasan Santi Mukti atau yang lebih dikenal dengan kelompok suka duka Swarga Santi, boleh ya. Ibu Wayan seperti ini. Pun baru. Aduh. Ya, selamat ya, boleh menyimak ya. Kita terbuka. Hingga kita lanjut dengan acara yang kedua, arahan dari Bapak Ketua Yayasan Santi Mukti, Pak Dr. Made Swasibujo dulu. Om Swastiastu, Bapak Sekretaris, saya hormati, terima kasih waktunya. Dengan mikir, semua pun tahu, yang mampu, khususnya di rumahku dokter, ampun mata, alat kesehatan. Sehat. Acara kami mengenai apakah yayasan Santi Mukti atau kami kasih selamat dari Raya Saraswati dan Banyu Pinaruh mungkin Purnamo malih diraga sampun boleh ngaturang bakti, sampun boleh warunugraha sehat walafiat, mau sampun boleh wedang jajan itu kan warunugraha langsung ya. Ye, semua untuk kerauhan semeton sami niki akeh dan bersidaya yang hadir. Tentukan Rainan Purnama ke-3 Banyu Pinaruh nika wenten ring perumahan soang-soang wenten upacara dan sedayang tahu kelar wenten sane uput akeh niki santukan pemargi wenten jero-jero mangku uput wenten. Tetapi yang penting kita semua dalam keadaan sehat, guyup dan selalu kita damai nggih. Nah, kami dari ketua sangat senang sekali bisa bersama Pak Ibu ngaturang ayah ring Santi Mukti Swarga Santi kadiwau memang niki yang takene niki penglingsir yang nyarengin waktu Santi Mukti awalnya Swarga Santi niko berdiri ke 23 November 2006 suwe niki 2006 yang ingat waktu niko kantor ngayaring Tegah Kori ya. Udah tahun ke 19 tahun nih ampun boleh ngayahin semeton dari anggota Santi Mukti Taler kita di dalam pelayanan duka terutama lebih banyak memberikan pelayanan dengan kasih
dalam prosesi fitriyatnya. Bukan saja anggota nih ke, tapi di luar anggota yang juga banyak sekali yang meminta bantuan kepada kita untuk upacara dalam pengabenan, nyekah, sampai atau memukul dan lilihang atau munggahang. Itu biasanya kami layani gitu. Lebih yang istimewa memang di antara anggota. Nah, cuma yang perlu kita kuatkan memang di pelayanan itu, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, bermakna gitu. Itu bukan hanya kita layani seperti upacara tanpa ada makna dan penjelasannya, itu tidak demikian. Kalau kita pelayanan fitriyatnya, kebetulan yang luar biasa niki pengayah kita adalah dari tim 5 yang dikoordinir oleh ketua bidang yang agama niki Jero Mangku Nanda. Oke. Kalau ampun wenten anandam jag damai niki. Jag kejang pragat. Itu namanya aja anandam, berisi Aryawan itu. Aryawan itu adalah sinar kasih. Itu artinya sinar itu ya. Makanya beliau. Dan kalau di bidang upacara nike Jero Mangku Dewaji Mangku Bangli niki paling kuat nike Badung ya. Jero Mangku Badung nike. Ada tim 5 dari Nusa 2 niki Jero Gede, Jero Gede nih. Ya, Jero Biantara, Jero Mangku Biantara niki. Ada tim 5 yang sudah mengkoordinir di dalam pelaksanaan ritual fitriyatnya niki. Tungkara selama ini tidak satu pun pernah ada keluhan. Tidak ada satu pun ada keluhan terkait pelaksanaan dan sampai sang roh niko mencapai moksa. Karena namanya kan Santi Mukti, kan itu nggih. Kami ini di yayasan punya harapan, ekspektasi bahwa bagaimana anggota kita ini sesuai dengan ajaran agama Hindu bisa mencapai moksa ya, dan menyatunya atma dengan Paramatma kembali dia bangtan temitis kembali menuju lautan samsara, kan gitu. Niki kan boleh, harus ada visi kan, dan misinya baru yang ini harus kita sering lakukan. Bagaimana mencapai itu ada cara-caranya. Makanya triki wenten bidang keagamaan, wenten bidang sewa pelayanan nih, dan bidang pendidikan niki Pak Nyoman Merte Wigarbo niki. Beliau calon doktor agama di bidang komunikasi. Mohon doanya, mari bos ujian terbuka. Nah beliau, nah nanti kita walaupun belum berjalan secara intens nanti terkait dengan makanya niki wenten yang kebetulan hadir di di ujian terbukanya doktor Irjen Pol Mangku pasti kali doktor yang hadir nih memang di agama Hindu khususnya Hindu gitu di Indonesia kurang terkait dengan pemahaman dan tatwa daripada ajaran agamanya. Padahal kan ada 3 tatwa, sisila dan acara nggih, bukan upacara. Karena dumun niko dikatakan upacara, akhirnya pikiran semua masyarakat niko adalah upacara. Kalau acara itu nilai-nilai agama yang dilakukan setiap saat dan itu terus-menerus menjadilah budaya, nilai-nilai yang baik. Ya, ada susilnya, ada keseniannya, ada budaya dan lain sebagainya. Cuma karena ditonjolkan upacara, akhirnya itu aja yang diutamakan. Tatunya, susilonya kurang. Nah, disinilah kita di Santi Mukti ini mencoba nanti lebih banyak kita berbicara kepada tatwa agar kita bisa mencapai
kemudahan-kemudahan di dalam hidup dan mencapai tujuan yang paling tinggi di dalam agama itu adalah moksha. Nah, di sini dikatakan ada dalam disertasi beliau Raksat Makah Upadesa. Artinya bagaimana para tokoh-tokoh Hindu itu sebenarnya memberikan upadesa atau pencerahan-pencerahan yang sifatnya melindungi dan mensejahterakan. Ini pencerahan-pencerahan terkait agama agar memberikan perlindungan dan kesejahteraan gitu. Kalau cerah aja belum tentu sejahtera, nggak bisa. Ini yang diamati karena disertasi beliau adalah terkait dengan ajaran agama ajaran Weda kalau nggak salah itu yang menjadi sumber tradisi di Bali. Beliau karena juga polisi tahu dan gubernur, kondisi Bali terakhir kan agak hiruk pikuknya antara Dresta Bali dan Sampradaya. Yang mana Sampradaya kita juga nggak ngerti kan, karena tiang orang Bali asli itu kan, uling negara kan tradisi kan. Niki kan ada belelengan dan lain sebagainya, kita tidak ikut di bidang itu. Yang penting bagaimana nanti kita pelan-pelan bersama-sama belajar agar bisa mendapatkan pencerahan itu yang melindungi dan mensejahterakan. Bagaimana kita bisa menjalankan itu, khususnya Yayasan Santi Mukti ini. Dan memang ada beberapa program nanti terkait, sebentar mungkin kita bahas terakhir ya Pak Ilyas, yang sampaikan aja. Ingin kita juga Tirta Yatra melakukan penyucian diri. Tirta Yatra penyucian diri. Yang kedua, dalam Tirta Yatra ingin tahu kemuliaan Tuhan itu, kemahakuasaan Tuhan. Kalau lewat Gilimanuk ada laut, ini lautnya ngai, oh sangat widih gitu kan. Tahu-tahu di Gunung Raung gitu, Bangtan nama Gunung Agung Banten kan gitu, misalnya Gunung Renjani dan lain sebagainya. Nah itu nanti ada rencana yang 6 bulan lalu ke Melukat Ring Pura Besi Kalung, makanya niki kuat-kuat tulang kawat balung besi. Sampun kentan tempat ke air panas. Nah ini rencananya nanti ada di Bali, nanti sepakati bersama ada ke Jawa, nggih. Nah yang kedua yang sudah pesan bibit ini intaran ya, pada saat musim hujan nanti kami akan ajak Bapak Ibu menyayangi bumi. Karena pemanasan global, nanti kita menanam pohon. Itu kita sudah coba siapkan dulu di November atau Desember. Nanti kita nanam pohon bersama-sama agar adalah pelayanan kita kepada bumi yang kita cintai. Nah itu yang baru, kita tidak perlu banyak-banyak. Itu yang penting kita bisa kumpul bersama, satsang bersama, ngobrol gitu kan, terkait dengan, jangan bergosip aja nih. Itu terkait dengan bagaimana kehidupan lebih baik dan sejahtera. Mungkin Nike dulu dari Tikyang, mohon maaf ada kesalahan-kesalahan, yang akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi. Iya, suksma Pak Tua sampun memberikan